Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku yang hebat. Seperti biasa, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, silahkan like biar lebih semangat lagi untuk membuat video. Kemudian subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan share biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mari kita lanjutkan. Masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kemarin kita sudah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Dan juga kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif yang kita ulas adalah pohon jagung. Sekarang, apakah kalian tahu apa nama bunga ini? Ya, betul. Ini adalah bunga kamboja. Bunga kamboja sering digunakan untuk perlengkapan tari di Pulau Bali. Dor campa atau bunga kamboja dapat dijumpai di negara Indonesia dan Laos. Di negara-negara tersebut, bunga kamboja digunakan untuk upacara keagamaan dan penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Berbicara tentang negara-negara yang ada di sekitar Indonesia, kita jadi ingat tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Siapa yang tahu kepanjangan ASEAN? Ya, betul. ASEAN atau Association Southeast Asian Nation adalah perkumpulan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Mari kita simak penjelasannya. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, kepanjangan dari Association Southeast Asian Nation, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, ini nih delegasi pendiri ASEAN. Adam Malik yang berasal dari negara Indonesia, Narcisco Ramos yang berasal dari negara Filipina, Tun Abdul Razak yang berasal dari negara Malaysia, S. Rajaratnam yang berasal dari Singapura, dan kemudian Tanat Koman yang berasal dari Thailand. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah dimulai dari 5 negara pendiri dulu, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung
pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Diikuti negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Tidak ketinggalan Laos dan Myanmar yang bersama-sama bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan kemudian negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, mari kita pelajari apa saja keunikan budaya-budaya dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang pertama kita lihat dulu negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat Kampung Ayer. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Wah, enak sekali ya. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah loh. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis karena apa anak-anak? Tidak muhrim. Ya betul. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Bagus sekali ya. Untuk negara selanjutnya adalah Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung yang identik dengan negara tersebut, dinamakan patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Cave, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang disediakan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak, seperti yang sering kita lihat di film Upin dan Ipin. Betul. Negara selanjutnya adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon,
atau Ilonggo, Bicol, Warai, Pampanggo, dan Pangasinense. Pok dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Duh, ada apa ya benderanya kok berbentuk seperti candi? Oh, ternyata di negara Kamboja banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak diketemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di sana. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut áo dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Kalau di negara kita buat apa ya? Buat ngopi. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara selanjutnya adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha.
Negara selanjutnya adalah negara Singapura. Pasti anak-anak sudah begitu akrab dengan Singapura karena apa? Sering melihat ikon negara tersebut, yaitu air mancur yang keluar dari mulut singa. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangatlah mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam atau dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional. Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya adalah unggah-ungguh dan tata krama yang sangat tinggi. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan teh dilakukan secara turun-menurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh disebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan secara dingin. Selanjutnya, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kalian pasti sudah tahu karena kalian sudah akrab hidup di negara Indonesia ini. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Demikian tadi adalah pembahasan tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Mungkin terlalu banyak karena memang materinya untuk yang
tema 1, subtema 1 ini banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap hebat.